Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pengajar SD Baitur Rahman Tasikmalaya. Saya akan berbagi pengalaman tentang refleksi supervisi kepala sekolah pada kegiatan mengajar saya di kelas. Yang saya rasakan ketika kegiatan mengajar saya dipantau, saya sedikit gugup karena saya tahu kegiatan mengajar saya kali ini akan mendapat penilaian. Saya khawatir rencana pembelajaran yang saya buat tidak maksimal ketika saya mengajar di kelas. Namun karena saya sudah mempersiapkan diri dengan matang, mulai dari membuat perencanaan, media pembelajaran, sampai dengan menyiapkan alat peraga, saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan penuh percaya diri. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Setelah itu, saya menerima umpan balik dari kepala sekolah sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan saya ke depannya. Di antaranya, yang pertama, pada tahap demonstrasi, saya kurang mengatur intonasi suara saya sehingga terdengar monoton, dan dampaknya peserta didik kurang antusias ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang kedua, pada tahapan diskusi kelompok, alokasi waktu yang saya rencanakan terlalu singkat, sehingga pada pelaksanaannya saya terlihat terburu-buru. Saya melewatkan umpan balik kepada peserta didik, padahal dalam perencanaan sudah dicantumkan. Yang keempat, saya tidak melakukan refleksi kepada peserta didik pada kegiatan pembelajaran saat itu. Refleksi sangat penting dilakukan untuk mengetahui kesan atau perasaan peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Hasil dari umpan balik kepala sekolah yang saya terima, selanjutnya saya merenung dan mengevaluasi diri sehingga tidak ada kesalahan yang sama di kemudian hari. Perbaikan yang akan saya lakukan diantaranya, yang pertama, saya akan memilih metode pembelajaran dengan porsi demonstrasi yang sebentar saja, sehingga saya bisa meminimalisir kekurangan saya dalam pengaturan intonasi suara. Yang kedua, ketika saya membuat rencana pembelajaran, saya akan terlebih dahulu meminta pendapat kepada rekan sejawat tentang alokasi waktu yang saya tentukan, apakah sudah cukup atau belum dalam setiap tahapan. Yang ketiga, saya akan melakukan umpan balik tidak hanya di akhir pembelajaran saja, namun pada saat kegiatan pembelajaran masih berlangsung. Yang keempat, saya akan melakukan refleksi kepada peserta didik supaya saya bisa mengetahui perasaan atau kesan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Demikian pengalaman saya terkait refleksi hasil supervisi kepala sekolah pada kegiatan mengajar saya di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.